Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Tahir, berasal dari program studi agrobisnis perikanan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Yatimone. Sebagai seorang dosen, salah satu tridharma yang saya gunakan yaitu pengajaran, di mana pada pengajaran ini saya membawakan mata kuliah evaluasi proyek perikanan. Metode yang saya gunakan yaitu DIIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada delivery, saya akan menyampaikan materi yang saya berikan sehingga mahasiswa dapat memahami. Pada interaksi, saya akan menggunakan sistem diskusi, baik itu diskusi kelompok, perorangan, dan individu. Sedangkan assessment, saya akan memberikan tugas untuk mengukur kemampuan mahasiswa tersebut. Adapun pada kuliah ini, bobot SKS-nya yaitu ada 3. Di antaranya 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Di mana pada mata kuliah ini mata kuliah diwajibkan pada setiap semester ganjil. Pada sistem praktek diwajibkan mengikuti praktek 8 yang menggunakan metode observasi langsung ke lapangan, di mana diharapkan mahasiswa dapat membandingkan antara pembelajaran lapangan dengan pembelajaran teori. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu mampu memahami konsep dasar penilaian usaha, 2 mampu mengidentifikasi aspek teknis, teknologi, pemasaran, dan manajemen, 3 mampu menerapkan analisis finansial, ekonomi, perhitungan, 4 mampu mengeluarkan tingkat kelayakan usaha di bidang, khususnya di bidang agribisnis perikanan. Adapun indikator yang saya terapkan sesuai dengan kontrak perkuliahan, yang pertama yaitu kehadiran mahasiswa 20%, kedua presentasi atau diskusi dinilai dari keaktifan individu kelompok 20%, ketiga itu praktek lapangan yang dilakukan 25%, keempat ujian tengah semester 15%, serta yang terakhir ujian akhir semester yaitu 20%. Pada mata kuliah evaluasi proyek, saya menggunakan beberapa literatur, baik itu dari buku, jurnal nasional, dan jurnal internasional. Adapun luaran yang diharapkan pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa, di mana diharapkan mahasiswa mampu menerapkan khususnya di bidang perikanan, mampu memanfaatkan peluang-peluang bisnis yang ada sehingga membuat lapangan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan. Demikian pemaparan mata kuliah evaluasi proyek yang saya bawakan. Untuk selanjutnya saya akan menggunakan metode pembelajaran daring menggunakan Zoom meeting dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa. Ya, baik, kita akan mulai pada pertemuan kelima ini. Kita akan membahas tentang siklus proyek atau umur proyek. Dari pertemuan sebelumnya, apakah ada yang sudah memahami atau mau menyimpulkan apa pertemuan sebelum dari pertemuan ini? Mungkin ada yang mau simpulkan atau yang masih ada yang ingat? Ya, silakan. Ya, jadi terima kasih Bu. Jadi perkenalkan, nama saya Heski Ferdinand. Jadi yang saya dapat simpulkan dari pertemuan kita sebelumnya, itu pertemuan materi keempat, itu kan di situ kita mempelajari tentang aspek-aspek dalam persiapan siklus proyek. Nah, di sini yang saya bisa simpulkan ada empat faktor atau 4 indikator-indikator. Yang pertama di sini tentang teknis, kemudian sosial, manajemen, dan pemasaran. Jadi mungkin itu Bu, sekian, terima kasih.
Nah, terima kasih Reski. Baik, tadi kesimpulannya sudah bagus ya itu dari pertemuan sebelumnya, dan di pertemuan kelima ini kita sudah masuk ke siklus proyek atau umur proyek, di mana dari pertemuan sebelumnya ada aspek-aspek persiapan, yaitu aspek teknik, sosial, manajemen, finansial, dan pemasaran. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ini proyek, siklus proyek dalam rangkaian dasar perencanaan. Di mana sebelum kita memulai ada 5 aspek yang harus kita tentukan terlebih dahulu. Pertama itu identifikasi. Kita identifikasi dulu apa yang mau kita buat, apa peluang usaha apa yang kita mau buat. Terus kedua persiapan, persiapan dan analisis. Terus ketiga penilaiannya atau penaksirannya, bagaimana kita menilai bahwa usaha itu ke depannya akan berkembang. Terus keempat pelaksanaannya, dan selanjutnya kita mengevaluasi bagaimana keberlanjutannya. Setelah itu kita langsung identifikasi. Yang pertama-tama itu yang harus kita identifikasi yaitu bagaimana penentuannya, proyeknya, baik itu di bidang produksi, pengolahan bahan pangan dan lain-lain. Khususnya kalau di bidang perikanan, kita harus mengetahui dulu, mengidentifikasi dulu, identifikasi misalnya kita buat peluang usaha di bidang rumput laut, kita identifikasi dulu bagaimana rumput laut ke depannya. Apakah dia menjanjikan dari segi permintaan, kalau dia tingkat ekspor pasti akan permintaannya akan meningkat. Jadi kita buat sedemikian rupa, kita buat apapun itu untuk mengetahui analisisnya. Setelah itu baru kita lihat aspek ke depannya. Oh, ternyata permintaan rumput laut meningkat karena apa? Akan dijadikan bahan kosmetik, bahan makanan. Jadi itu kita memperbaiki dari segi budidayanya untuk menghasilkan kualitas. Selanjutnya persiapan dan analisis. Ini tadi yang saya ceritakan yang mengenai rumput laut. Pertama-tama itu kita identifikasi apa yang mau kita siapkan. Terus yang kedua, rencana ke depannya bagaimana. Tadi itu cuma contoh kasus ya, untuk bidang rumput laut, banyak yang lain. Bisa apa, udang, kepiting, dan yang lain-lain. Terus selanjutnya, ini penilaian. Penilaiannya itu bagaimana kita mengasumsikan baik dari penilaian dilakukan individu, mau kerjasama lembaga, atau sudah dapat bantuan dari pemerintah untuk keberlanjutan usaha di bidang perikanan, sehingga finansial pelaku usaha itu meningkat. Terus evaluasinya tadi bagaimana pendukungnya, tadi saya sudah sampaikan seperti lembaga, pemerintah, Nah, keluaran dari mata kuliah ini saya harapkan mahasiswa dapat memanfaatkan peluang usaha khususnya di bidang perikanan, karena banyak bidang usaha yang perlu dikembangkan dan dimanfaatkan. Mungkin saya ada pertanyaan untuk rekan-rekan mahasiswa. Menurut kalian, peluang usaha apa yang baiknya dikembangkan pada bidang perikanan ini? Atau peluang usaha apa yang prospek ke depannya itu menjanjikan? Mungkin dari segi produk, olahan, atau budidaya, ya silakan. Oke, izin perkenalkan, nama saya Emmanuel. Nah, di sini yang menyangkut tentang produk atau yang
kembangkan di lingkungan perikanan tersebut, kan melihat beberapa aspek kedepannya. Mungkin kita bisa melakukan produktivitas atau pembuatan produk dari uh, abon yang dibuat dari ikan sardin atau bandeng yang banyak dikembangkan di Sulawesi ini. Terima kasih, Bu. Baik, tadi Immanuel sudah memberikan contoh studi kasus ya, yang pemanfaatan dan peluang usaha di bidang perikanan, yaitu abon ikan. Adapun pada abon ikan itu, kita mulai dulu lihat mulai dari mendatangkan bahan bakunya. Bahan bakunya itu diseleksi lagi, disortir lagi ikan yang dipilih. Misalnya kayak ikan tuna, jenis ikan tuna kan ada dua, ada yang ekor kuning, sama ada yang loreng-loreng. Itu dipilih lagi karena kalau yang loreng-loreng itu dia cepat busuk. Jadi yang sebaiknya yang diambil itu yang ekor kuning, bagus dagingnya. Setelah ikannya diambil, dagingnya dimasukkan ke penyimpanan es itu di pembekuan. Baik, tadi yang disebut dengan Immanuel itu sudah sangat bagus. Peluang usaha yang bisa dimanfaatkan itu produk ikan ya, ikan yang diolah menjadi abon. Apakah ada yang tahu proses pembuatan abon itu sendiri? Mungkin siapa yang tahu? Apa ya, ada mahasiswa yang bisa jelaskan? Izin Bu, mungkin saya Ya, dari proses penangkapannya dulu, pemilihan ikannya Bu. ya coba jelaskan. Jadi mungkin dalam pembuatan abon ikan, misalnya dari ikan bandeng yang banyak dibudidayakan di Sulawesi, itu terlebih dahulu kita mencari atau memilah ikan yang berkualitas, jangan sampai ada ikan yang tidak berkualitas. Dalam artinya ikan yang segar, dan ikan yang tidak berkualitas maksudnya ikan yang sedang sakit atau dalam organnya itu sedang ada penyakit pembusukan perut atau lain-lain sebagainya, baru dipilih dalam sebuah tempat, kemudian disimpan di tempat penyimpanan untuk sementara. Mungkin itu saja Bu, mungkin ada dari teman-teman yang lain. Ya, itu mungkin dari segi ininya ya, sebelum diolah. Terus apakah ada yang bisa jelaskan setelah diolah itu dikemanakan? Mungkin dari segi eh, cara apa pembuatan abon atau pemasarannya, mungkin dari Izin Bu, ya silakan. baik, mungkin dari pemilihan ikan, dari pembekuan, penyimpanan, eh, kemudian pengolahan atau pembuatan produk abon ikan. Setelah pembuatan abon ikan, kemudian pengemasan. Nah, di mana abon tersebut dikemas untuk dipasarkan atau dijual, di mana pemasaran atau penjualan abon ikan ini bisa melalui komunikasi langsung atau dipasarkan di pasar ataupun secara online. Ya, Bu. oke. Itu tadi dari apa ya produk budidaya ikan ya, dari ikan. Kalau dari peluang usaha yang lain seperti rumput laut, apa ada yang bisa jelaskan bagaimana melihat manfaat dan peluangnya ke depan? Mulai dari pemilihan bibit bibit rumput lautnya bagaimana, terus diolah menjadi produknya. Apakah ada yang bisa menjelaskan? Izin Bu, Ya, silakan. mungkin dari segi pemilihan bibit sampai pengeringan dan sampai pemasaran.
dari pemilihan bibit, bibit yang digunakan rumput laut yaitu tidak cacat, banyak cabang, dan kemudian dibudidayakan di laut. Kemudian masa pemanenan kurang lebih 1 sampai 2 bulan. Nah, di mana proses pemanenan selama 2 bulan diangkut dan dikeringkan, kemudian dipasarkan ke pedagang pengepul. Siap itu, Bu. Oke. Tadi sudah bagus ya dari Rasda, sudah bagus dari penjelasannya. Apakah ada yang lain yang mau memberikan contoh yang lain, contoh kasus yang lain? Ya, baik. Sebenarnya ada beberapa peluang usaha di bidang perikanan yang sangat menjanjikan. Masih ada beberapa produk yang lain. Apa ada yang lain? Izin Ibu, Ya, silakan. mungkin masih bagian dari rumput laut itu sendiri, jadi saya jelaskan di sini terkait dengan contoh pengolahan rumput laut menjadi sabun, Ibu. Ya, silakan. Nah, sabun dari rumput laut, caranya itu untuk pembuatannya itu dibilang cukup mudah, hanya dengan mencampurkan rumput laut yang sudah menjadi gel dengan bahan lainnya yaitu NaOH untuk sabun batangan, kemudian KOH untuk sabun cair, dan minyak sayur, minyak kelapa, serta minyak zaitun yang kemudian dimixer dan didiamkan. Semua alat bahan mudah didapatkan dan pasti ada di rumah masing-masing kita. Jadi kalau menurut saya produk ini sangat bisa menjanjikan karena cukup mudah dan sabun kan sendiri itu banyak peminatnya. Jadi kalau membuat produk ini saya pastikan akan menjanjikan Ibu di kemudian hari. Terima kasih Bu. Ya, baik. Terima kasih. Terus dari produk sabun itu sasaran pasarnya kemana? Kalau dari menurut Anda sasaran pasarnya kemana? Kalau menurut saya Bu, sasaran pasar dari produk sabun ini bisa ke masyarakat umum Ibu. Ya, baik. Itu tadi penjelasannya sudah sangat bagus ya. Memang kalau produk sabun itu sebenarnya baru dan bagus untuk peluang ke depannya. Tinggal bagaimana cara memperbaiki kemasannya sehingga terlihat menarik. Terus pasarnya itu bisa kemana saja. Baik dijual di pertokohan atau di online. Apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin di sini kita akan sharing Izin Bu, diskusi ya. tambahan Ya, sedikit silakan. di produk sabun tadi. Jadi tadi kan dibahas tadi Saudara Anggun tentang produktivitas sabun dari NaOH. Jadi NaOH itu adalah dipakai salah satu bahan yang dipakai untuk pembuatan sabun. Jadi NaOH itu adalah soda api yang banyak digunakan di tempat-tempat umum. Jadi soda api itu harus didiamkan dulu ketika sudah menjadi sabun, sudah diolah, dicampurkan minyak zaitun, minyak alami, dan pewarna atau pewangi. Jadi skala pemakaiannya itu harus 1 bulan penyimpanan Bu, karena kemarin kami juga praktek di SMK Negeri 1 Mamasa sebagai PKL itu skala sabun bisa dipakai kalau sudah 1 bulan disimpan supaya zat atau soda apinya itu tidak terlalu keras, karena ini soda api itu berbahaya sekali Bu pada kulit. Terima kasih. Mungkin ada yang lain yang bisa prospek apa yang
bisa dimanfaatkan dan dilihat peluang usaha dari perikanan ini, usaha perikanan. Mungkin ada mahasiswa yang lain. Tapi Bu, mungkin bisa juga dari rumput laut, Bu. Ya, oke, terima kasih. Itu tadi ada 2 contoh studi kasus yang sangat berpeluang ya untuk dimanfaatkan peluang usahanya ke depan. Sebenarnya dari perikanan itu banyak peluang-peluang usaha yang mesti diperbaiki, baik dari segi budidayanya, olahannya, dan tingkat pemasarannya. Karena di bidang perikanan itu sangat menjanjikan karena permintaan dari tahun ke tahun itu sangat meningkat. Dari pertemuan ini diharapkan mahasiswa semua memahami bagaimana caranya membuat peluang usaha dilihat dari segi pertama kita lihat dari tingkat peluangnya dulu, baru dijalankan, baru keberlanjutannya bagaimana. Untuk selanjutnya mungkin saya akan, atau ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, mungkin pada pertemuan ini sampai di sini dulu. Terus jangan lupa link absennya diisi. Adapun tugas yang saya mau berikan kepada rekan-rekan mahasiswa pada pertemuan ini, itu tugasnya membuat ini ya, laporan proposal mengenai peluang usaha itu per kelompok. Mungkin di sini ada 15 peserta ya. Mungkin bisa ketua kelasnya bagi 4 kelompok, dan itu yang kelompok pertama dia buat laporan skala usaha di bidang rumput laut. Yang kelompok kedua di bidang olahan ini ikan tuna, baik itu abon atau sarden. Terus yang ketiga itu udang, dan yang keempat itu kepiting. Bagaimana, ada pertanyaan? Izin nih Bu, untuk batas pengumpulan tugas sampai kapan Bu? Mungkin sampai pertemuan selanjutnya. Sebelum pertemuan selanjutnya itu tugasnya sudah dikumpul ya, terus via email. Ada pertanyaan yang lain? Maaf, Izin Bu. Ya. untuk pembagian kelompoknya, Bu, sesuai absen atau diacak saja? Ya, bagusnya diacak saja. Ada pertanyaan lagi? Ya. Bu. Ya, ini Bu, yang saya bertanya di sini Bu tentang tugas. Nah, maksudnya begini Bu, apakah kita lakukan tugas ini, misalnya kita terjun langsung misalnya ke lapangan, misalnya kita wawancarai terhadap, misalnya kalau kita dapat pengusaha-pengusaha yang sudah melakukan kegiatan-kegiatan ini, kita kita langsung terjun langsung ke lapangan, atau misalnya kita mencari referensi-referensi dari Google atau semisal, misalnya kita mencari jurnal atau bagaimana Bu? Terima kasih. Ya. Baik, pertanyaannya. Sangat bagus kalau bisa langsung ke lapangan melihat usaha, terus dikaitkan dengan beberapa referensi, baik itu dari jurnal, buku, dan referensi lainnya. Ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau memang tidak ada, pertemuan kali ini kita akhiri sampai di sini. Saya harapkan diperhatikan tugasnya, terus link absennya. Jangan lupa pertemuan selanjutnya kita mungkin akan bahas tentang studi kasus langsung
tentang peluang usaha-usaha yang ada bergerak di bidang perikanan. Dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, terima kasih. Jangan sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa absennya, tugasnya dikumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.